Berangkat dulu jalan-jalan ke sungai. Ayo Pak, kembarang ah. Bab 3615. Apakah kesempatan sudah datang? Sore itu, keluar kabar dari dunia seni bela diri Tiongkok. Kepala dari 16 kaisar di dunia, Tuan Kaisar Pedang, akan mundur di desa Xiaoye. Selama periode ini, siapapun yang berani mendekati desa Xiaoye dan menyinggung pasti akan mati. Berita ini bagai sebuah kejutan yang menimbulkan guncangan besar di dunia persilatan. Nama Kaisar Pedang tentu sudah terkenal di dunia persilatan sejak lama. Sejak debutnya, berapa banyak tokoh penting yang telah dibunuh Kaisar Pedang. Ia telah menjadi sosok seperti dewa di dunia seni bela diri Tiongkok. Dia menduduki peringkat kedua, dan tidak ada yang berani bersaing memperebutkan tempat pertama. Tapi sekarang, dia secara terbuka mengumumkan kemundurannya dan mengeluarkan peringatan keras, yang mengejutkan banyak orang. Semua orang tahu bahwa pengasingan berarti bahwa seseorang tidak dapat diganggu. Jika tidak, seseorang akan menjadi terobsesi, atau paling buruk mati. Oleh karena itu, dalam retret umum, seseorang harus bersembunyi dan berlatih secara diam-diam. Sangat jarang ada orang yang terang-terangan seperti Ye Chong. Apalagi di level ini, pasti ada beberapa musuh dengan level yang sama. Jika saatnya tiba, jika orang-orang ini menimbulkan masalah, akibatnya akan menjadi bencana. Faktanya, keputusan Ye Chong sebenarnya telah dipertimbangkan dengan cermat. Dia tahu bahwa begitu jiwanya memasuki Hades Kutub Timur, tubuhnya pasti akan terasa seperti kematian. Pada saat itu, kekuatanmu sendiri juga akan disembunyikan. Karena kekuatannya terlalu dahsyat, cukup dahsyat untuk mempengaruhi keseimbangan kekuatan di seluruh dunia seni bela diri. Saat itu, seluruh dunia seni bela diri akan merasakan ketidakseimbangan kekuatan ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan keberadaannya. Selain itu, Ye Chong juga tahu bahwa musuh-musuh yang bersembunyi di kegelapan, seperti Master Sanxing dari Pengadilan Surgawi Timur dan Chen Jie yang melarikan diri, pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Oleh karena itu, Ye Chong hanya memilih cara proaktif untuk menghadapinya. Ia sengaja merilis berita ini, di satu sisi, untuk menakut-nakuti musuh-musuh penakut tersebut agar tidak berani bertindak gegabah. Di sisi lain, juga untuk menarik perhatian seluruh dunia pencak silat dan memfokuskan perhatian mereka pada diri mereka sendiri, sehingga mengalihkan perhatian dari keluarga dan penduduk desa. Strategi ini tidak diragukan lagi berani dan cerdas. Ye Chong dan Tang Chun juga bekerja sama untuk membuat penghalang di sekitar desa Xiaoye, yang setidaknya bisa menahannya untuk sementara waktu. Setelah mereka berdua menyelesaikan pekerjaannya, mereka duduk di belakang bukit untuk beristirahat. Tang Chun menghela nafas panjang dan berkata, akhirnya selesai. Aku seharusnya bisa menahannya untuk sementara waktu. Ye Chong tersenyum dan menyentuh pipi imut Tang Chun. Aku tidak menyangka pada akhirnya kamu akan menjadi orang yang menemaniku. Wajah cantik Tang Chun memerah. Wah, kamu sepertinya tidak senang dengan hal itu. Ye Chong berkata dengan cepat, tentu saja tidak. Aku hanya merasa bahwa dengan kamu di sisiku, aku tidak takut pada apapun. Bah, bodoh sekali. Tang Chun tertawa. Saat dia mengatakan itu,
kedua orang itu semakin dekat. Dan ketika mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berciuman, mereka tiba-tiba mendengar suara kendaraan melaju di pintu masuk desa di kaki gunung. "Siapa itu? Apakah kamu berani datang dan menimbulkan masalah saat ini?" Tang Chun bertanya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu harusnya milik kita sendiri." Ye Chong tahu bahwa hanya mereka yang memakai jimat giok yang tidak akan memicu lingkaran sihir. Kemudian, Ye Chong dan Tang Chun berjalan menuruni gunung dan menemukan sekelompok besar orang dari dunia seni bela diri turun gunung. Orang-orang yang memimpin lintasan pertama, Zhu Jiayin, Yu Daye, Lin Long, Spotted Tiger, Dong Feng dan lainnya, bahkan datang langsung ke Zhao Sanhe. Di belakang mereka ada beberapa tetua dan master dari keluarga tersembunyi yang berteman dengan Ye Chong, Zhou Qiong, pendekar pedang muda dari keluarga Zhou, orang-orang dari keluarga Panjang, dan Yu Xinlan juga datang. Zhou Daxian dan musuh lamanya Huang Xi, Nenek Liu, juga datang. Melihat Ye Chong, Zhu Jiayin mengedipkan matanya sambil tersenyum dan berkata, "Ye Chong, kamu tidak cukup menarik. Kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun jika kamu butuh bantuan. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian?" "Benar, Tuan Ye, Jiayin telah memberitahu kami. Jangan khawatir. Setelah Anda memasuki dunia bawah kutub timur, kami akan melindungi Anda." Harimau berbintik berkata, "Kali ini, Guru Zhao secara pribadi keluar. Anda baru saja jangan khawatir." Zhou Qiong dan Yu Xinlan juga datang. Ketika mereka melihat Tang Chun yang cantik di sebelah Ye Chong, mereka memahami segalanya dan segera membuang perasaan mereka terhadap Ye Chong. "Ye Chong, jangan khawatir. Kamu telah banyak membantu kami. Kali ini, kami di sini untuk membantumu." Untuk meminta bantuan Zhu Jiayin, Ye Chong memberitahu Zhu Jiayin tentang masalah tersebut dan secara khusus meminta Zhu Jiayin untuk tidak menceritakannya. Namun, dia tidak menyangka Zhu Jiayin tidak mendengarkannya, dan sekarang semua orang mengetahuinya. Namun, Ye Chongdao tidak menyalahkan Zhu Jiayin, tetapi penampilan semua orang sangat menyentuh hati Ye Chong. "Aku, Ye Chong, di sini untuk berterima kasih kepada semua orang. Jangan khawatir, serahkan tempat ini kepada kami. Lalu pergilah dengan tenang. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi makhluk surgawi. Saya yakin Anda akan berhasil." Zhou Daxian juga datang dan berkata kepada Ye Chong. Ye Chong mengangguk. Saat pertama kali mengetahui tentang lampu pemicu jiwa, dia masih diminta oleh Zhou Daxian. Setelah berterima kasih kepada semua orang, Ye Chong mengatur agar semua orang menjaga lereng gunung, sementara dia dan Tang Chun tiba di puncak gunung belakang. Ye Chong sedang bersiap memasuki dunia bawah kutub timur di sini. Begitu dia tiba di gunung belakang, Ye Chong menemukan bahwa Xiao Semen, yang telah menjadi gemuk seperti babi, dengan panik memakan ramuan di bidang pengobatan. Ketika Xiao Semen melihat Ye Chong, kali ini dia tidak takut dan terus makan. Ye Chong juga tidak marah. Dia hanya tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak akan pergi?" Little Semen menelan seteguk kayu manis, lalu berkata, "Apakah raja ini begitu tidak setia?" Setelah Xiao Semen mengatur ayam, bebek, angsa, anjing, dan pemuda lainnya di desa,
dia kembali dan memutuskan untuk berdiri bersama Ye Chong. Jangan lupa, aku juga Raja Iblis, dan kekuatanku juga bagus. Ye Chong tersenyum, kalau begitu terserah kamu. Little Semen berkata dengan bangga, mudah untuk mengatakannya. Tapi kali ini, aku akan meminum obatmu. Jadi kamu tidak bisa berkata apa-apa, bukan, Meong? Xiao Semen telah mendambakan bahan obat ini selama bertahun-tahun. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun, setelah pertempuran ini, masih harus dilihat apakah bahan obat ini akan tersedia. Kemudian, Ye Chong masuk ke tenda yang telah didirikan sebelumnya. Setelah dia bertukar kata dengan Tang Chun, dia berbaring. Tang Chun, sebaliknya, berdiri di luar tenda. Ye Chong mengaktifkan memori yang ditinggalkan oleh lampu pemicu jiwa, membuka kekosongan, dan seluruh jiwanya memasuki dunia bawah kutub timur yang legendaris. Dan seluruh kekuatan tubuh fisiknya berubah menjadi cahaya biru dan mengalir ke tubuh Tang Chun. Tang Chun duduk bersila dan mulai memahami kekuatan Ye Chong yang sangat kuat. Pada saat yang sama, kekuatan bumi yang semula seimbang tiba-tiba tampak memiliki celah, kehilangan keseimbangan dan menyebabkan fluktuasi besar dalam sekejap. Fluktuasi semacam ini dapat dirasakan di seluruh penjuru bumi. Ana, Dewa Malam, yang berada jauh di puncak demigod, Si Wenxia dan Song Yuanxing di pengadilan surgawi timur, dan Chen Jie, yang baru saja memperoleh kekuatan surga dan manusia, berdiri pada saat yang bersamaan. Mereka tahu bahwa saat itulah Ye Chong berada pada kondisi terlemahnya. Peluangnya ada di sini. Bab 3616, Aliansi Musuh. Hades Kutub Timur terletak di persimpangan hidup dan mati, di tepi Yin dan Yang. Ini adalah tempat misterius yang hanya ada di legenda. Dalam legenda disebut dunia bawah. Faktanya, Hades Kutub Timur benar-benar ada, dan mampu berkomunikasi dengan dunia seni bela diri ratusan tahun yang lalu. Ada juga banyak praktisi seni bela diri di dalamnya. Lingkungan Hades Kutub Timur suram dan gelap, penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya. Jiwa Ye Chong, dalam satu putaran, melintasi batas antara kenyataan dan Hades dan sampai ke Hades Kutub Timur. Pada saat ini, dia berdiri di dataran terpencil, dikelilingi oleh langit merah darah yang tak berujung. Hanya sesekali kerlipan Will-O-The Wisp di kejauhan membawa cahaya redup ke tempat mati ini. Tidak ada matahari, bulan atau bintang di langit. Yang ada hanya awan tebal yang menggantung begitu rendah sehingga seolah-olah berada dalam jangkauan. Ye Chong menarik napas dalam-dalam dan merasakan yin qi yang kaya dan nafas kematian di dunia bawah kutub timur. Melihat sekeliling, sepertinya setiap jengkal tanah di sini penuh bahaya. Nampaknya setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Pikir Ye Chong bisa merasakan kekuatan jiwanya, yang tampaknya diperkuat secara tak terbatas di sini, tetapi pada saat yang sama menjadi lebih rapuh. Kemudian, dia mulai berjalan ke kedalaman Hades Kutub Timur. Melewati lembah tandus, kami sampai di sungai Styx yang dalam. Sungai itu gelap seperti tinta, dan ada banyak sekali jiwa yang mengambang di sungai. Mereka meratap di sungai, mencoba untuk naik ke pantai, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Sepanjang jalan, Ye Chong juga bertemu banyak hantu dan roh kebencian.
Ada yang terjebak, namun ada pula yang justru berusaha melahap jiwanya. Untungnya, Ye Chong lolos satu persatu dengan fleksibilitas dan kecerdasannya. Dan Ye Chong juga bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat dalam pertempuran demi pertempuran. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Chong tiba di pusat dunia bawah kutub timur. Ini adalah sebuah alun-alun yang sangat besar. Tanah dari alun-alun tersebut dilapisi dengan batu hitam. Terdapat sebuah platform tinggi di tengah-tengah alun-alun, dan sesosok manusia berdiri di atas platform yang tinggi tersebut. Ketika Ye Chong mendekat, dia terkejut saat mengetahui bahwa pria itu ternyata adalah Dewa Pedang Krisan yang legendaris. Dewa Pedang Krisan merupakan nama yang menjadi legenda di dunia persilatan. Ye Chong selalu berpikir bahwa Dewa Pedang Krisan akan naik ke keabadian, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan berada di dunia bawah kutub timur. Saat ini, Ye Chong tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Dewa Pedang Krisan mengenakan jubah hitam dan memegang pedang panjang di tangannya. Badan pedang ditutupi dengan pola rumit yang samar dan memancarkan energi pedang yang tajam. Matanya seperti kilat. Dia menatap Ye Chong dan berkata dengan suara rendah, "Ya, bisa datang ke sini berarti kamu sangat kuat. Namun, karena kamu telah datang ke dunia bawah Ji Timur, kamu harus bertarung denganku, kecuali kamu bisa mengalahkan aku. Kalau tidak kamu akan mati di sini." Ye Chong mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun lawannya tampak sangat kuat, tidak ada rasa takut di mata Ye Chong. Ye Chong berjalan selangkah demi selangkah menuju ke arah Dewa Pedang Krisan. Pintu masuk desa Xiaoye, tirai biru terang, seperti penghalang kokoh, menghalangi sekelompok besar orang dari luar. Ini adalah lingkaran sihir yang dibuat oleh Ye Chong dan Tang Chun. Kapanpun seseorang ingin menerobos, cahaya cian dari lingkaran sihir akan menjadi kuat, memancarkan cahaya redup, dan tidak bisa dihancurkan. Jika mereka yang budidayanya lemah berani mendekat, bahkan akan langsung dibunuh. Dan sekelompok besar orang ini semuanya adalah musuh Ye Chong. Mereka memanfaatkan kesempatan ini dan datang hanya dengan satu tujuan, untuk mengambil nyawa Ye Chong saat dia lemah. Namun, kekuatan orang-orang ini terbatas dan mereka tidak berani mendekati lingkaran sihir. Hanya ada 4 orang yang berdiri di depan pembangunan saat ini. Pemimpinnya adalah kecantikan asing, Anna, dewa malam dari puncak demigod, yang berasal dari dunia seni bela diri barat. Dia tinggi dan berlekuk, dengan rambut emas panjang berkibar tertiup angin, dan mata biru yang bersinar dengan cahaya dingin seperti permata di laut dalam. Saat ini, ia mengenakan jaket kulit hitam ketat yang menonjolkan sosok sempurnanya. Meskipun dia berada di puncak demigod, dia sudah mengetahui kekuatan Ye Chong sejak lama. Kali ini dia mengambil tindakan secara pribadi karena dia khawatir kekuatan Ye Chong akan melampaui miliknya di masa depan. Berdiri di sampingnya adalah 2 lelaki tua. Meski sudah tua, mata mereka masih menunjukkan cahaya yang tajam. Kedua lelaki tua itu, rambut putih dan janggut panjangnya berkibar tertiup angin. Jubah mereka bergemerisik tertiup angin, memancarkan keagungan yang tidak bisa diremehkan. Tidak lain adalah Si Wenxia dan Song Yuanxing dari Pengadilan Surgawi Timur. Setelah Wang Ye meninggal,
Song Yuanxing awalnya berencana membunuh Ye Chong secara pribadi. Namun, mereka tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu. Yang pasti, keduanya mengambil tindakan. Dan banyak orang di belakang adalah murid Dong Tianting. Selain itu, ada seorang pemuda berwajah muram dan tato totem merah aneh di wajahnya. Tidak lain adalah Chen Jie yang memperoleh kekuatan Xiao Qiang dan kemudian memperkuatnya. Ada tatapan gila dan haus darah di matanya, yang terlihat sangat aneh di bawah cahaya lingkaran sihir. Tujuan Chen Jie datang ke sini tentu saja untuk membiarkan Ye Chong mati. Keempat orang tersebut awalnya tidak saling mengenal. Namun kini mereka berkumpul karena satu tujuan yang sama. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi pertanyaan dan kewaspadaan. Si Wenxia berbicara lebih dulu, kalian berdua juga di sini untuk membunuh Ye Chong? Ana Yegat tersenyum dingin, ya, Ye Chong harus mati. Song Yuanxing menyipitkan matanya. Sepertinya kita memiliki tujuan yang sama. Chen Jie mencibir, kalau begitu mari kita bergabung. Aku akan tetap memutuskan hidup Ye Chong. Semua orang mengangkat bahu. Mereka hanya ingin Ye Chong mati, dan mereka tidak peduli siapa yang membunuhnya. Mata keempat orang itu bertemu di udara. Meskipun mereka tidak percaya satu sama lain, mereka memutuskan untuk membentuk aliansi sementara untuk membunuh Ye Chong. Chen Jie melihat ke arah lingkaran sihir dengan senyum menghina di wajahnya. Kalau begitu, aku tidak diterima, kata Chen Jie sambil mencibir. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Dan kekuatan yang kuat muncul dari telapak tangannya, merobek lingkaran sihir. Tirai cahaya cian menyebar ke segala arah seperti pecahan kaca. Ketika orang-orang di belakang melihat ini, mereka langsung menjadi gila, dan kemudian mereka bergegas ke desa Xiaoye seperti air pasang. Pada saat ini, di tengah jalan mendaki gunung di belakang desa Xiaoye, Zhao Sanhei memimpin semua orang dan menunggu dalam formasi penuh. Meski lawannya tampak lebih kuat, Zhao Sanhei dan kelompoknya tidak mundur. Zhao Sanhei memandang Ye Sen Ana dan teringat bahwa inilah wanita yang melukainya parah dalam pertempuran pembuluh darah naga sebelumnya. Namun, dia tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak, orang-orang itu sudah bergegas. Perang akan segera pecah, dan kedua belah pihak memulai pertempuran sengit di belakang bukit desa Xiaoye. Sekelompok master yang dipimpin oleh Zhao Sanhei mulai bertarung dengan Ana, Si Wenxia dan musuh lainnya. Namun, pada akhirnya, Ana Yagami, Si Wenxia, Song Yuanxing dan Chen Jie telah sepenuhnya melampaui kognisi orang biasa dan menunjukkan efektivitas tempur yang kuat. Untuk sementara waktu, kekuatan dahsyat mengamuk di pegunungan dan hutan. Pohon-pohon tumbang, batu-batu hancur berkeping-keping, dan daerah sekitarnya menjadi berantakan. Meskipun murid Dong Tianting dan mereka yang dibawa oleh Chen Jie memiliki kekuatan yang sama dengan Zhao Sanhei dan lainnya, kedua belah pihak memiliki luka masing-masing. Namun, kekuatan Ye Sen Ana, Si Wenxia, dan lainnya masih satu tingkat lebih tinggi, dan Zhao Sanhei serta yang lainnya segera tidak mampu melawan mereka. Pada akhirnya, Zhao Sanhei disingkirkan oleh Ana Ye, dan garis pertahanan pertama dipatahkan. Mereka berempat, Ana Ye, Si Wenxia, Song Yuanxing, dan Chen Jie, berjalan menuju puncak gunung.
Di sini ada seorang wanita cantik dan seekor kucing gemuk menunggu mereka. Bersambung.